Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 bakteriologi yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Faimatul Ula, Sonia Nur Aisyah, dan Raffi Aji Asfian. Saya di sini akan menerangkan tentang metabolisme bakteri. Apa itu metabolisme? Metabolisme yaitu reaksi kimia yang berlangsung dalam makhluk hidup. Metabolisme sendiri dibagi menjadi 2, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme sendiri yaitu reaksi dari yang sederhana menjadi yang kompleks, sedangkan katabolisme reaksi dari yang kompleks diubah menjadi yang sederhana. Metabolisme sendiri yaitu reaksi yang membutuhkan enzim, dan dalam metabolisme sendiri juga akan menghasilkan energi dan juga membutuhkan energi. Enzim sendiri yaitu substansi kecil yang berada di dalam sel dan dapat menyebabkan perubahan. Ada 2, yaitu eksoenzim dan juga endoenzim. Eksoenzim melangsungkan perubahan yang ada di sekitarnya untuk memasuki sel dan mengambil zat makanan di sekelilingnya, sedangkan endoenzim mensintesis bahan seluler dan menguraikan nutrien untuk menyediakan energi yang dibutuhkan oleh sel. Bagian dari keseluruhan enzim disebut holoenzim. Fungsi enzim ditentukan oleh gugus enzimnya karena tepat melekatnya substrat. Sifat dari enzim sendiri yaitu sebagai spesifik, bekerja secara spesifik, sebagai katalisator, dapat rusak oleh panas, dan bekerja secara bolak-balik. Mekanisme enzim ada 2, yaitu kecocokan industri yang bersifat substrat, maksud saya fleksibel terhadap substrat, dan nantinya akan masuk ke bagian sisi aktif enzim, sehingga mengalami perubahan bentuk untuk mengikat pada substrat. Yang kedua yaitu ada lock and key, yaitu gembok dan anak kunci, yaitu bagian sisi aktif enzim yang mempunyai bentuk spesifik dan tidak fleksibel, dan hanya ditempati oleh substrat tertentu saja. Faktor yang menentukan kerja enzim ada 5, yaitu suhu, substrat, pH, inhibitor, dan hasil akhir. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Faimatul Ula. Selanjutnya yaitu enzim dapat bekerja dengan menurunkan energi aktivasi dengan menciptakan lingkungan dalam keadaan transisi terstabilisasi, menurunkan energi dalam keadaan transisi tanpa mengubah bentuk substrat tersebut. Mekanisme kerja enzim ada 2. Yang pertama yaitu hipotesis Indus fit atau kecocokan induksi. Maksudnya dari hipotesis Indus fit yaitu bagian sisi aktif enzim bersifat fleksibel terhadap substrat yang masuk. Apabila ada substrat yang masuk ke bagian sisi aktif, maka akan mengalami perubahan bentuk mengikuti substrat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis gembok dan anak kunci, atau yang disebut dengan lock and key. Bagian sisi aktif enzim mempunyai bentuk spesifik dan tidak fleksibel. Enzim hanya dapat ditempati oleh substrat tertentu saja. Dan ada 5 faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama yaitu suhu. Enzim dapat bekerja optimal pada suhu 30-60 derajat Celcius. Kemudian pH yang cocok untuk kerja enzim yaitu 7-8, 7-9. Kemudian zat penghambat inhibitor. Keempat, konsentrasi substrat, dan kelima yaitu hasil akhir. Berdasarkan fungsi enzim dapat dibedakan menjadi 6 kelas, yaitu yang pertama oksidoreduktase, mengkatalis reaksi oksidasi reduksi yang merupakan pemindahan elektron hidrogen atau oksigen. Yang kedua yaitu transferase, merupakan dapat mengkatalis perpindahan gugus molekul dari suatu molekul ke molekul yang lain, seperti gugus amino, karbonil, metal, glikosil, dan fosfor. Yang ketiga yaitu hidrolase, dapat mengkatalis pemutusan ikatan antara karbon dengan berbagai atom lain dengan adanya penambahan air. Yang keempat yaitu liase, dapat mengkatalis penambahan gugus fungsi dari suatu molekul tanpa melalui proses hidrolisis.
Yang kelima yaitu isomerase, dapat mengkatalisasi reaksi isomerase. Yang keenam yaitu ligase, dapat mengkatalisis reaksi penggabungan dan molekul dengan dibebaskannya molekul pirofat dan nukleosida trifosfat. Selanjutnya yaitu pengendalian enzim. Enzim bekerja secara serentak dan terorganisir sehingga semua kegiatan kimiawi dalam sel menjadi saling terpadu. Salah satu akibatnya yang jelas adalah sel hidup membutuhkan dan menguraikan bahan-bahan yang dibutuhkan bagi metabolisme dan pertumbuhan normal. Hal ini mengisyaratkan adanya mekanisme pengendalian metabolisme seluler yang tepat yang pada akhirnya menyangkut pengendalian kegiatan enzim. Aktivitas enzim dapat diatur melalui pengendalian katalis secara langsung. Pengendalian langsung mekanisme katalik itu terjadi dengan mengubah konsentrasi substrat atau reaktan. Artinya jika konsentrasi substrat bertambah maka laju reaksi meningkat sampai tercapai suatu nilai pembatas, dan jika produk menumpuk maka laju reaksi menurun. Pengendalian langsung melalui penggandengan dengan proses-proses lain, maksudnya ialah pengaturan oleh ligan molekul yang dapat terkait pada enzim yang tidak ikut berperan dalam proses katalitik itu sendiri. Ada beberapa macam pengendalian seperti itu, diantaranya yang pertama hambatan arus balik. Ligan pengaturnya adalah produk akhir suatu lintasan metabolik yang dapat menghentikan sintesisnya sendiri dengan cara menghambat aktivitas salah satu enzim pada awal lintasan biosintetiknya. Yang kedua yaitu aktivasi prekursor. Ligan pengaturnya merupakan prekursor pertama suatu lintasan. Tiga yaitu pengendalian yang berkaitan dengan energi. Ligan pengaturnya adalah reaksi-reaksi yang berkaitan dengan energi. Yang keempat yaitu sifat-sifat pengikatan enzim pengatur. Tidak semua enzim merupakan enzim pengatur yang aktivitasnya dapat dikendalikan secara langsung maupun tersebut dapat dipengaruhi oleh metabolit pengatur. Enzim pengatur disebut enzim allosterik, enzim yang berperan pada waktu sel beradaptasi pada lingkungan yang berubah dan induksi dan represi enzim. Selanjutnya yaitu respirasi. Respirasi merupakan proses disimilasi, yaitu suatu proses zat yang membebaskan kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Dalam proses ini, senyawa membongkar suatu zat makanan hingga menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme tersebut. Respirasi merupakan suatu dari reaksi katabolik berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen bebas. Respirasi dibedakan atas dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob sendiri yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Kemudian respirasi anaerob yaitu proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen pada proses respirasi. Tapi proses ini membutuhkan senyawa asam pirufat dan asetildehid yang berfungsi sebagai penerima hidrogen terakhir. Kemudian yaitu metabolisme karbohidrat, ada dua yaitu glikolisis dan siklus asam sitrat. Oke, setelah membahas mengenai respirasi, kali ini kita akan membahas beberapa proses. Yang pertama adalah metabolisme karbohidrat, yang kedua ada metabolisme lemak, yang ketiga ada fermentasi, dan yang terakhir adalah fotosintesis. Yang pertama kita akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat. Untuk metabolisme karbohidrat sendiri itu ada dua macam. Yang pertama ada glikolisis dan yang kedua adalah siklus asam sitrat. Untuk glikolisis sendiri itu merupakan
pengubahan glukosa menjadi pirufat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Pada prokariota sendiri dikenal ada 4 macam jalur yang terlibat dalam glikolisis ini. Yang pertama adalah jalur M dan Meyerhof panas atau dikenal juga dengan jalur EMP. Yang kedua adalah jalur heksosa monofosfat atau disebut juga dengan jalur HMP. Yang ketiga ada jalur pentosa fosfat atau dikenal juga dengan jalur PP. Dan yang keempat ada jalur Ettner-Dowdorf atau disebut juga dengan jalur ED. Nah, di hasil akhir proses glikolisis ini yang dihasilkan adalah 2 molekul asam pirufat yang berkarbon 3, 2 ATP dan juga 2 NADH. Nah, itu berasal dari 1 molekul glukosa saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus asam sitrat. Untuk siklus asam sitrat sendiri, sebelum dia dipiruvatkan dia akan diubah menjadi asetil KOA. Untuk kompleks pirufat dehidrogenase yang mengoksidasi asetil KOA menjadi dehidrogenase itu, contohnya yang pada E. coli misalnya itu ada 3 macam. Ada pirufat dehidrogenase dikenal dengan E1, ada dihidrolipoat transasetilase atau dikenal juga dengan E2, dan yang ketiga ada dihidrolipoat dehidrogenase atau dikenal juga dengan E3. Setelah membahas mengenai metabolisme karbohidrat, kita akan membahas mengenai metabolisme lemak. Untuk metabolisme lemak sendiri, kita tahu bahwa lemak itu adalah salah satu senyawa yang dapat diubah menjadi energi, ya kan. Jadi sebelum dimanfaatkan itu lemak mula-mula harus dipecah. Jadi dia dipecah menjadi asetil KOA. Karena terjadi oksidasi di atom karbon betanya, maka siklus ini disebut dengan beta oksidasi. Pada prinsipnya itu beta oksidasi mengurai atau memotong asam lemak menjadi satuan monomer asetil KOA. Kemudian untuk fermentasi sendiri, fermentasi merupakan metabolisme tanpa melibatkan oksigen, tetapi organisme fermentif terkadang juga membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme lainnya, juga untuk pertumbuhannya. Di sini saya akan memberikan contoh 6 macam fermentasi. Yang pertama ada fermentasi homolaktat, di mana fermentasi homolaktat ini dilakukan oleh bakteri Streptococcus. Kemudian yang kedua ada fermentasi alkohol, di mana fermentasi alkohol ini dilakukan oleh yeast. Yang ketiga ada fermentasi asam campuran, di mana contohnya dilakukan oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian yang keempat ada fermentasi butilen glikol yang dilakukan oleh golongan enterobakter seperti Pseudomonas dan juga Bacillus. Yang kelima ada fermentasi asam propionat. Nah, fermentasi ini dilakukan oleh Propionacterium dan juga Veillonella. Dan yang keenam ada fermentasi asam butirat, butanol serta aseton, di mana bakteri yang melakukan fermentasi tersebut adalah Clostridium. Nah, yang keempat, bahasan kita akan membahas mengenai fotosintesis. Jadi kita sudah mengenal namanya fotosintesis, di mana dia itu proses biokimia pembentukan suatu zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan air, cahaya matahari, dan juga oleh klorofil. Nah, kita mengetahui kalau misalnya fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kloroplas. Tidak cuma itu, dia juga bisa dilakukan oleh bakteri dan juga oleh alga. Untuk fotosintesis sendiri terdiri dari 2 reaksi utama, yaitu fotofosforilasi atau dikenal juga dengan reaksi terang, dan yang kedua adalah fiksasi karbon dioksida atau dikenal juga dengan reaksi gelap. Nah, selain kedua reaksi tersebut, ada 2 macam lagi yang terlibat dalam fotosintesis, yaitu anoksigenik fotosintesis atau dikenal juga dengan fotosintesis yang tidak menghasilkan O2 dan H2S, dan yang kedua adalah oksigenik fotosintesis, yaitu proses fotosintesis yang menghasilkan O2 dan juga H2S. Untuk contohnya sendiri, anoksigenik fotosintesis tadi adalah pada Chlorobium, Chlorophyllus, Chromatium, dan juga Rhodobacter. Kemudian untuk contohnya yang oksigenik fotosintesis tadi adalah pada golongan Cyanobacteria dan juga organisme eukariotik yang memiliki kloroplas yang lainnya. Oke, untuk pembahasan mengenai metabolisme bakteria sampai di sini dulu. Jangan lupa teman-teman untuk tetap belajar dan tetap semangat. #di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.